Oke, baik. Kita kembali ke mata kuliah Business Intelligence, pertemuan kita yang ke-11, di mana pertemuan kita yang sebelumnya kita membuat dashboard atau visual dari data penjualan menggunakan Power BI. Nah, pada pertemuan 11 ini kita akan menggunakan Excel ya, dalam visual data, kemudian membuat summarize dan sebagainya. Jadi di sini kegunaan Power BI sama Excel itu sama-sama melakukan visualisasi data. Hanya saja untuk Power BI ini outputnya nanti ke tugas ya. Sedangkan untuk Excel sendiri nanti akan kita lanjutkan sampai ke UAS. Jadi kita pelajarin step by step. Mungkin ada 4 pertemuan yang kita bahas tentang Excel ya. Nah, data penjualan yang dikasih kita copy, kemudian kita rename namanya jadi data penjualan dengan pivot table gitu ya. Jadi kita bedakan untuk yang data penjualan ini untuk Power BI, sedangkan data penjualan dengan pivot table nanti kita pakai untuk Excel ya, untuk pertemuan kita ke depannya. Nah, di sini kita buka data penjualannya kita. Nah, dari data penjualan yang dikasih itu ada 5 sheet ya, ada penjualan, pelanggan, produk, sabang, sama sales. Nah, data-data ini masih sifatnya per record, jadi belum dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi tahap yang pertama kita lakukan adalah membuat datanya berbentuk table. Nah, di sini kita klik insert, kemudian di sini ada table, kita klik. Nah, dari awal dia udah buat untuk kita ya. Jadi dari A1 sampai F9 itu tabelnya kita. Kemudian my table has headers. Jadi ID produk, nama produk, kategori, merek, harga beli, dan harga jual. Ini akan jadi header dari tabelnya kita. Kita klik OK aja, dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita nggak membuat dalam bentuk table, nanti proses perhitungannya akan jadi lebih panjang gitu ya. Sedangkan kalau dalam bentuk table, kita akan lebih mudah dalam uh, menghitung dan customize datanya tersebut atau merapikan datanya. Nah, di sini kita bisa klik format cell, kemudian kita pilih currency, kemudian decimal place-nya kita jadikan 0, simbolnya kita IDR gitu ya, untuk rupiah. Nah, kalau kita OK, hasilnya kayak gini. Tapi kalau kita blok gitu ya, format cell sama seperti yang tadi, currency 0, IDR, nah semuanya akan terikut gitu ya. Jadi datanya kita benerin terlebih dahulu, kemudian cabang juga sama, kita klik insert, klik table, kemudian OK aja. Kemudian data target bulanannya kita buat menjadi rupiah ya. Jadi kita pilih currency, kita pilih 0, kemudian IDR. Oke, kalau udah kita simpan ya. Yang cabang kita lanjutkan, tambahkan insert table kayak gini. Nah, kalau udah selesai kita lanjut ke pelanggan dan yang terakhir yang penjualan gitu ya. Nah, di penjualan sendiri datanya belum lengkap gitu ya. Untuk harga satuan, jumlah gitu ya. Nah, data-data tersebut harus kita lengkapin. Jadi tahap yang kedua setelah kita bikin table adalah kita bikin kolom yang baru sama seperti Power BI kemarin. Jadi kita bikin kolom yang baru gitu ya. Total underscore penjualan. Nah, kalau dia dalam bentuk table dia akan membuat recordnya sesuai dengan jumlah transaksi ya atau jumlah record yang ada gitu. Nah, kemudian kita bikin rumusnya sama dengan kita klik di sini harga satuan dikali jumlah gitu ya. Kalau sudah kita enter aja dan semua transaksi akan terhitung gitu ya dari TRX 01 sampai selanjutnya akan terhitung total penjualannya kita ada berapa gitu ya. Nah, kalau udah selesai berarti kita udah nyelesain dua tahap ya. Buat table kemudian melengkapi kolomnya. Nah, tahap yang ketiga adalah kita akan membuat summarize dari data tersebut. Kita klik di table design. Di sini ada pilihan summarize with pivot table. Jadi kita menggunakan pivot table untuk merekap gitu ya apa yang ada di transaksi-transaksi tersebut. Bisa berdasarkan metode bayar, bisa berdasarkan cabang dan sebagainya. Jadi kita klik aja summarize.
Kalau udah kita klik OK, tampilannya tuh seperti ini gitu ya. Nah, kita bikin summarize-nya. Yang pertama kita berdasarkan cabang terlebih dahulu, kemudian cabangnya kita harus tahu gitu ya, penjualan per bulannya itu berapa. Nah, karena kita harus menampilkan cabang, kemudian tanggal, kemudian berapa jumlah yang harus kita tampilkan gitu ya, penjualannya berapa gitu. Jadi kita mulai dari cabang terlebih dahulu, cabang kita masukkan ke coba ke row ya, ke kolom kali ya. Jadi kayak gini, jadi ada cabang Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya. Nah, sedangkan tanggal kita masukkan ke rows. Nah, hasilnya kayak gini, Januari, Februari, turun ke bawah gitu ya. Nah, sedangkan untuk value-nya kita masukkan total underscore penjualan ini, masukin ke value ya, di drag. Nah, hasilnya seperti ini, jadi kita punya summarize tentang penjualan dari setiap cabang dan setiap bulannya gitu ya. Jadi per bulan. Kemudian total dari seluruh penjualan gitu ya, seluruh transaksi adalah 590 juta. Oke. Nah, demikian kita bikin summarize dari transaksi penjualan berdasarkan cabang gitu ya. Nah, selanjutnya kita bikin chartnya, kita klik di sini gitu ya. Kemudian kita klik pivot analyze, di sini ada pivot chart, kita klik saja. Dan di sini ada visualnya, jadi kita bisa pilih chart dan udah tahu apa hasilnya gitu ya. Contohnya ini untuk cluster chart, kemudian ada stack chart dan sebagainya gitu ya. Ada land dan yang lainnya. Jadi kita pakai salah satu aja, contohnya saya pakai cluster, kemudian saya okein aja, nanti hasilnya kayak gini. Nah, kalau sudah selesai kita rapikan gitu ya. Untuk bagian-bagian yang kita tidak perlukan gitu ya, contohnya cabangnya saya mau pindahin ke bawah gitu ya, maka saya bisa pindahkan, saya klik saja di sini, klik kanan gitu ya. Nah, kemudian ada format legend, kemudian kita pilih bottom buat pindahin cabangnya ke bawah. Kalau filternya kita nggak pakai, kita bisa klik kanan, kita klik head all field button gitu ya. Jadi buttonnya tidak dipakai. Sedangkan title-nya sendiri ada di sini, klik plus gitu ya. Kemudian chart title kita edit saja, contohnya uh, penjualan berdasarkan cabang gitu ya. Nah, untuk sheetnya juga kita rename sama seperti chartnya ya, penjualan berdasarkan cabang kayak gitu. Jadi di sini tugasnya kita adalah membuat summarize dan membuat chartnya. Nah, setelah itu kita klik kanan ya. Jadi kita mau bikin 4 chart untuk hari ini. Chart yang pertama itu untuk cabang, chart yang kedua nanti mungkin produk gitu ya. Kemudian chart yang ketiga metode bayar, kemudian chart yang keempat sales ya. Jadi kita bikin 4 chart di sini, kita klik kanan ya. Kita klik move or copy, kemudian kita pilih create a copy dan oke. Nah, di sini kita rename ya. Namanya jadi penjualan berdasarkan berdasarkan produk gitu ya. Nah, di sini kan sama ya. Jadi kita mau edit jadi penjualannya itu berdasarkan produk-produknya gitu ya. Nah, untuk produknya sendiri kita nggak menggunakan cabang gitu ya. Jadi cabangnya kita uncheck, kemudian tanggalnya mungkin kita akan pindahkan mungkin ya, pindahkan ke samping mungkin ya. Atau kita coba dulu kalau masukin namanya ya, coba kita lihat produknya di sini. Dia akan terlalu ke kanan gitu ya. Tapi kalau kita tukar posisinya, contohnya tanggalnya kita uncheck, ID produknya kita turunin ke di sini access categories, kemudian legendnya kita pakai tanggal ya, kita masukin nanti seperti ini. Nah, tinggal kita pilih aja mana yang lebih baik gitu ya.
sepertinya tadi yang lebih baik ya posisinya. Jadi kita balikin tanggalnya di bawah, sedangkan produknya kita pindahkan ke sini. Oke, tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Untuk chartnya kita ganti chartnya. Oke, kemudian total penjualannya sepertinya kita nggak perlu gitu ya. Yang kita perlu tahu adalah berapa sih orang belinya. Jadi kita masukin jumlah ke value ya. Biar kita tahu, oh dalam transaksi penjualan kita telah menjual 591 item barang nih, gitu ya. Dan kita bisa lihat grafiknya antara bulan Januari dengan bulan Februari dan seterusnya gitu. Nah, untuk chartnya sendiri kita bisa delete aja, kemudian kita klik di pivot table analyze, kita pilih pivot chart, kemudian kita klik yang line. Jadi line itu fungsinya buat kita tahu gerakan transaksinya gitu ya. Jadi kita klik OK aja. Nah, demikian hasil dari line chart ya untuk penjualan berdasarkan produk. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita pindahkan ke bawah gitu ya, kita klik kanan, kita format legend, kita pindahkan ke bawah posisinya. Kemudian untuk buttonnya kita nggak perlu, kita klik kanan, kita hide all. Jadi hasilnya kayak gini, terus tambahkan title ya. Nah, kita tambahkan title, posisinya di samping ya. Jadi penjualan berdasarkan produk. Oke, hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita bisa lihat pergerakan setiap barang. Contohnya di warna merah gitu ya. Warna merah penjualannya paling tinggi di bulan April gitu ya, sama bulan Juli. Sedangkan di bulan-bulan yang lain penjualannya cenderung menurun gitu. Jadi ketika kita melihat gitu ya grafik seperti ini, patternnya menunjukkan peningkatan di bulan April dan Juli, maka tahun depan kita akan menstok gitu ya, menstok produknya lebih banyak di bulan April dan Juli, sesuai dengan pattern yang kita lihat dari tahun kemarin. Jadi fungsi dari grafik tersebut gitu ya, jadi analyze pivot table ini adalah buat kita tahu atau mengambil keputusan gitu ya. Jadi ketika kita tahu pergerakan dari transaksi setiap bulannya, maka ada beberapa bulan yang kecenderungannya tuh sama setiap tahunnya gitu ya. Contohnya uh, kalau kita menjual suatu produk gitu ya di bulan Lebaran gitu ya akan lebih laku dibandingkan produk yang lainnya. Contohnya penjualan seragam, contohnya baju anak gitu ya, seragam sekolah itu akan lebih laku ketika tahun ajaran baru, yaitu pada bulan Juni gitu ya, menuju Juli. Oke, demikianlah ya pertemuan kita pada hari ini. Kita membahas tentang pivot table. Kita di sini telah menyelesaikan buat table, kemudian merapikan data-datanya gitu ya. Kemudian kita buat summarize dan chart. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikannya 4 chart yang tadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang ke-12.